Pernah nggak sih teman-teman menyesali atas kesalahan yang pernah teman-teman perbuat di masa lalu? Penyesalan ini yang membuat teman-teman stuck di sini, merasa bersalah setiap hari, dan teman-teman sulit berubah karena selalu memikirkan kesalahan itu. Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode kali ini, aku bakal membahas tentang bagaimana jika penyesalan yang kita lakukan adalah pelajaran yang berharga untuk memperbaiki diri di masa depan. Tanpa kesalahan, tanpa penyesalan, kita nggak akan mungkin berubah, teman-teman. Kita akan stuck di sini-sini aja dan kita nggak bakal menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh iya, pembahasan di video ini berdasarkan pengalaman pribadiku ya. Bagaimana aku menyesali sebuah kesalahan di masa lalu dan dijadikan pelajaran untuk di masa depan. Jadi, di usia baru ini, aku melakukan refleksi diri lagi tentang penyesalan yang pernah aku lakukan di masa lalu. Kadang tuh kalau misalnya kita lagi diem, tiba-tiba kepikiran sesuatu di masa lalu. Entah kesalahan kita, entah kita berandai-andai bagaimana jika, dan bagaimana jika lagi seandainya kalau itu tidak terjadi atau seandainya itu terjadi. Kita menyesali banyak hal di masa lalu atas beberapa hal yang pernah kita lakukan maupun yang tidak pernah lakukan. Dan penyesalan ini yang menjadi sumber penderitaan kita setiap harinya. Hal ini pernah aku alami juga. Aku sering banget menyesal karena tidak memulai sesuatu, menyesal telah berbuat kesalahan kepada orang lain, menyesal karena telah mengecewakan orang lain, menyesal pernah meninggalkan kesempatan, dan jika aku melakukan kesempatan itu aku bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Aku sangat menyesal tentang semua hal itu di masa lalu. Dan pikiran menyesal ini membuatku terpenjara dalam pikiranku. Bahkan, aku sering melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidupku agar aku bisa menikmati masa kini. Ternyata pemikiran ini salah besar, karena sebaiknya aku tidak melupakan masa lalu. Justru seharusnya aku menerima, memaafkan, dan berdamai dengan masa lalu. Dari kejadian ini, karena aku sering melupakan banyak hal, aku jadi orang yang gampang lupa. Padahal dulu aku merasa ingatanku bagus karena aku selalu mengingat sesuatu dengan baik. Dengan sengaja melupakan, aku belum berdamai dengan masa lalu. Aku belum memaafkan masa lalu, dan aku belum menerima masa laluku sebagai bagian dari hidupku. Ya, walaupun aku sudah memaafkan orang-orangnya, memaafkan kejadiannya, memaafkan situasinya kan, tapi masih ada emosi yang melekat di masa lalu itu. Perasaan-perasaan yang bikin aku ke-trigger kalau misalnya ada orang yang menyebutkan sesuatu, melihat tempat itu, atau orang yang membicarakan hal itu. Nah, ke-trigger ini menjadi pertanda bahwa kita belum selesai dengan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ada emosi yang melekat di sana. Lalu, aku menemukan kata-kata bijak dalam novel Terelie yang lagi aku baca. Judulnya Sunset Bersama Rosie. Memaafkan adalah proses yang menyakitkan. Walaupun menyakitkan, memaafkan itu harus dilalui agar langkah kita menjadi ringan. Ketahuilah, memaafkan orang lain lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri. Kutipan itu yang bikin aku gak bisa berkata-kata dan refleksi banyak hal. Ingatan aku langsung balik ke masa lalu semua. Aku jadi mau memberanikan diri untuk menemui setiap sudut masa laluku. Dengan journaling, aku menulis kelemahan dan kekurangan dalam diriku, lalu aku menuliskan juga kelebihan dalam diriku. Aku menulis apa saja kepribadian aku, sifatku, karakterku, atau kebiasaanku yang perlu aku perbaiki agar aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Oh iya, aku baru ingat. Dalam kehidupan, tidak ada hal baik dan hal buruk. Semua itu tergantung persepsi kita terhadapnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini netral. Tidak ada positif dan negatifnya. Positif dan negatifnya sesuatu itu tergantung pemikiran kita yang menyaksikan, yang memproses itu semua. Kebetulan aku kan perantau ya di sini, dan aku sering banget kesasar di ibu kota. Dan di setiap perjalanan kesasar itu aku sering kesel banget sama siapa ya? Sama diriku, sama situasi, bahkan sama takdir yang membawaku ke tempat kesasar itu. Tapi setelah aku refleksi kembali, ternyata setelah aku kesasar, aku jadi mengetahui tempat baru. Aku mengetahui bahwa aku harus lebih mindfulness agar aku tidak kesasar. Aku harus bertanya pada orang, aku harus membuka Google Maps, aku harus berzikir supaya dituntun oleh Yang Maha Kuasa agar aku selamat di perjalanan.
Contoh lain lagi, aku waktu itu pernah kehilangan headset aku sedih banget. Nah, aku sering banget denger musik kan pakai headset itu. Ini headsetnya akhirnya ketemu lagi. Hal yang paling aku pelajarin dari kejadian aku kehilangan headset itu, kan ini kehilangannya di rumah ya waktu aku pulang kampung. Selama aku nggak pakai headset, aku terbiasa banget untuk mendengarkan alam semesta. Bagaimana suara burung bernyanyi, suara kendaraan bermotor, suara hujan, bahkan suara dalam diriku sendiri. Kan kalau kita lagi pakai headset, fokus kita ke musik tersebut kan. Tapi kalau lagi nggak pakai headset, aku lagi diem, pikiranku tuh kemana-mana. Jadi aku sering banget self-talk sama diriku sendiri. Nah, itu pelajaran yang bisa aku ambil selama 1 bulan nggak ketergantungan sama headset ini. Dan ternyata setelah headset ini kembali, aku nggak sesering itu buat denger musik lagi. Bahkan pas waktu ngedenger musik lagi, pakai headset lagi, pakai earpods lagi, rasanya tuh kayak aneh. Bahkan ketika aku lagi jogging atau aku lagi berlari, itu lebih enak aku ngedengerin suara sekitar daripada denger suara musik. Ketika kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bakal lebih mudah untuk bangkit kembali ketika kita merasa ada masalah, ada kegagalan, ketika kita melakukan kesalahan, dan ketika kita memiliki penyesalan dalam hidup kita. Kalau kita mengambil hikmah dan fokus untuk mencari solusi atas setiap apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, insya Allah pikiran kita akan semakin bertumbuh lebih baik lagi. Ingat kan, ada growth mindset sama fixed mindset. Tahu nggak perbedaan keduanya apa? Kalau growth mindset itu orang yang suka berpikir positif, yang suka mengambil hikmah dari sebuah kejadian, dan orang yang selalu memiliki mimpi, yakin sama mimpinya, percaya diri atas apa yang dilakukannya di masa depan. Tapi kalau orang fixed mindset ini sering banget ngeluh, sering banget melihat kesalahan dari setiap kejadian, sering banget menyalahkan orang lain, dan lupa untuk memperbaiki diri. Padahal sebenarnya teman-teman, dalam kehidupan ini kita tuh bukan harus menghakimi orang lain, kita bukan harus menilai orang lain, kita bukan harus untuk merubah orang lain. Dalam pelajaran kehidupan ini, yang harusnya menjadi objek yang sering kita lakukan seperti menilai, mengevaluasi, menghukum orang lain, sebetulnya harusnya itu kita sendiri. Seharusnya penilaian tersebut ditujukan kepada diri kita sendiri. Kalau kita sering banget menghukum diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, refleksi diri sendiri atas kesalahan yang pernah kita perbuat, insya Allah kita bakal menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yuk sekarang teman-teman, kita bareng-bareng mengambil buku untuk refleksi diri atas setiap apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan melakukan evaluasi, refleksi diri, insya Allah kedepannya kita bakal menjadi orang yang lebih baik lagi. Siapa sih orang yang gak mau jadi pribadi yang lebih baik lagi buat di masa depan? Oh iya, dalam penyesalan ini ada satu hal yang sering banget aku pelajarin selama dari waktu awal aku kuliah, yaitu belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari penyesalan orang lain. Aku sering banget dulu tuh nonton video YouTube penyesalan lagi yang orang lain lakukan, entah di umur 40, di umur 30, bahkan di umur 20, dan bagaimana aku tidak melakukan kesalahan tersebut. Bahkan aku pun bisa belajar kesalahan dari lagu yang pernah aku dengar. Entah misalnya kesalahan kita tidak menggapai mimpi kita, kesalahan kita mencintai orang yang salah, kesalahan kita mencintai orang lain sebelum mencintai diri sendiri. Semua kesalahan orang lain yang menjadi penyesalan bagi mereka, aku pelajari agar aku tidak mengulang kejadian yang sama dan aku bisa meminimalisir penyesalan yang terjadi dalam kehidupanku. Jadi selagi teman-teman di sini masih muda, kita nggak pernah terlambat untuk memperbaiki diri. Kita nggak pernah terlambat untuk memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan sebagai pengalaman di masa depan yang lebih baik lagi. Dari setiap kesalahan yang kita lakukan itu, kita akan selalu mendapatkan pelajaran, pengalaman yang berharga dan makna kehidupan untuk diri kita di masa depan. Entah ketika kita melakukan penyesalan atau kesalahan tersebut, prinsip kita berubah, atau kita memiliki batasan terhadap diri kita. Misalnya, dulu aku orang yang selalu gak enakan, aku orang selalu mengiyakan permintaan orang, sekarang udah enggak lagi. Aku bakal mementingkan diriku sendiri. Mementingkan diri sendiri bukan berarti kita itu egois, teman-teman. Karena diri kita juga membutuhkan kasih sayang dari diri kita sendiri. Bukan orang lain aja yang butuh kasih sayang dari diri kita sendiri, tapi diri kita juga butuh kasih sayang, butuh dicintai, butuh dimaafkan, dan bahkan butuh untuk diajak cerita dengan diri kita sendiri. Kita tuh jangan terlalu fokus buat
memenuhi ekspektasi orang lain. Justru dengan memenuhi ekspektasi orang lain, kita melupakan diri kita sendiri. Kita melupakan jati diri kita melupakan eksistensi impian kita karena kita merelakan hidup kita untuk orang lain. Ingat teman-teman, hidup ini terlalu singkat jika kita memikirkan kesalahan hal negatif untuk hidup kita. Dan hidup ini terlalu singkat untuk kita nikmati atas kebahagiaan untuk hidup kita. Teman-teman mau pilih yang mana? Mau kita menikmati kebahagiaan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atau kita akan menyesali penyesalan dan mempertanyakan banyak hal negatif dalam hidup kita? Jangan jadikan penyesalan, kesalahan, kegagalan, kekurangan di masa lalu sebagai benteng kita tidak mau berubah, sebagai alasan kita berhenti di sini aja, sebagai alasan kita aku mah gak cocok berubah karena aku udah berbuat salah di masa lalu. Dan jangan sampai kita terpaku di masa lalu atas hal yang pernah kita lakukan karena takut gak dimaafkan oleh sang pemilik semesta. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Ghafur, yaitu Maha Pemaaf? Kita pasti memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri di kehidupan ini. Jadi, berhenti menyia-nyiakan waktu kita untuk menyesali atas apa yang terjadi di masa lalu, dan kita harus fokus bagaimana caranya kita berubah menjadi diri yang lebih baik lagi untuk di masa depan. Dari krisis yang saat ini sedang terjadi, seperti krisis ekonomi, krisis politik, krisis negara. Krisis tersebut menandakan bahwa ada sesuatu yang perlu dirubah dalam diri kita. Jadi, mari kita melakukan perubahan itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jangan pernah mengharapkan perubahan dari orang lain kalau diri kita tidak mau berubah, teman-teman. Hidup ini sangat berarti, maka lakukanlah sesuatu yang berarti. Kita diberi kehidupan oleh Sang Maha Pemberi kehidupan di dunia ini, merupakan sebuah anugerah yang tak terhingga, sehingga kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan di dunia ini. Kasih sayangnya Allah Sang Maha Rahman dan Sang Maha Rahim yang membuat kita terus hidup dan bisa menonton video ini sampai saat ini. Tanpa kasih sayangnya, kita enggak akan hidup dengan memiliki fasilitas yang dimudahkan seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Kita harus mempasrahkan semua impian kita, mempasrahkan semua keinginan, semua harapan, dan semua cita-cita kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan membantu, membimbing kita, dan menuntun kita kepada jalan yang kita inginkan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat hikmah dari video ini ya. Terima kasih. Your reminderin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di episode kali ini, aku bakal membahas bagaimana jika kesempatan salah. Refleksi diri atas setiap apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kebalik. Atas setiap apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan melakukan evaluasi, refleksi diri, insya Allah kedepannya kita bakal menjadi orang yang lebih baik lagi.